Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Saiful Mustafa. Saya CKP Angkatan 10 dari Kota Samarinda. Instansi saya dari SDN 004 Sambutan. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Marni, Ibu Sumarni SPD. Eh, Kami akan membahas tentang percakapan pra-observasi. Dan selanjutnya yang nanti akan saya melakukan observasi masuk ke kelas Ibu Sumarni. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu Marni hari ini? Alhamdulillah sehat dan tentunya semangat. Baik Ibu Marni, kita akan berbincang-bincang dulu sebentar. Perbincangan pra-observasi ini dilakukan nanti sebelum saya masuk observasi ke kelas Ibu Marni, Ibu ya. Iya Pak. Tujuannya supaya nanti Ibu Marni ini bisa lebih mempersiapkan persiapannya lebih dini di dalam kelas nanti. Oke. Ibu Marni, adapun tujuan pembelajaran nanti di kelas, kira-kira Ibu bisa jelaskan tujuan pembelajarannya apa? Bisa Pak. Nanti untuk materi Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 ini ada 3 tujuan Pak. Ya. Yang pertama yaitu anak-anak nanti membaca Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Kemudian anak-anak menghafal Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Dan juga nanti anak-anak bisa mengetahui ya Pak ya. Dan juga bisa. meneladani Baik. inti daripada Quran Surat Al-Hujarat tersebut. Oh, begitu Bu ya. Jadi nanti anak-anak diminta untuk memahami dan menghafal dari surah Al-Hujarat Bu ya. Iya, betul Pak. Kemudian Ibu untuk area pengembangannya Bu, ini khusus di bagian mana Ibu Marni mengembangkan peserta didiknya? Iya. Ini nanti dalam materi ini yang saya tekankan itu adalah dalam hal anak-anak bisa memahami Ya. isi daripada Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 dan juga tentunya nanti anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Baik. Ya, baik Ibu Marni, berarti besok Ibu Marni masuk ke dalam kelas melakukan pemahaman tentang surah Al-Hujarat ayat 13 dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya Pak, betul begitu. Ya. Nah, yang saya ingin tahu Ibu Marni, Ya. untuk rancangan pembelajaran dalam kelas nanti, Ibu Marni ini menggunakan metode pembelajaran apa dan terkait metode atau media yang digunakan itu apa saja Ibu Marni? Nanti rencananya metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu adalah problem based learning ya Pak ya. Oh iya, Menggunakan baik. problem based learning atau yang kita kenal sebagai PBL Pak. Ya. Dan juga nanti strategi yang saya gunakan itu adalah strategi diskusi, tanya jawab, dan juga mungkin ada kayak dibikin berkelompok seperti itulah Pak ya. baik. Nah, Oke. kemudian kalau media yang saya gunakan, nanti saya menggunakan PowerPoint yang nanti saya tayangkan di televisi seperti itu. Ya, baik. Yang terkait waktu pelaksanaan nih Bu Marni. Untuk pelaksanaannya kira-kira Ibu Marni siapnya kapan untuk pelaksanaan pembelajaran ini? Kalau untuk pelaksanaan, insya Allah nanti bisa di hari Selasa, Pak. Selasa Iya, ya. hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Ya. Ya. Terus berarti nanti hari Selasa 30 Juli ini saya akan masuk dan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas bersama Ibu Marni ya. Baik, ya. Baik Ibu Marni, terkait dengan perencanaan yang sudah matang nih. Ya. Jadi nanti hari Selasa itu kira-kira Ibu Marni siap nggak? Insya Allah siap, Pak. Siap ya. Baik Ibu Marni, sampai jumpa lagi nanti di observasi kelas Ibu Marni ya. Baik, Untuk observasi kelas nanti saya akan masuk bersama Ibu Marni dan Ya. setelah itu pasca observasi nanti kita akan bertemu lagi Bu Marni bersama dengan pengajar praktek saya yaitu Pak Hendra. Ya, Nanti siap. kita akan bertemu bertiga
untuk membahas tentang hasil observasi saya. Iya Pak, siap. Baik Ibu Marni, nanti silahkan dipersiapkan anak-anaknya untuk hari Selasa nanti ya. Baik. Dipersiapkan agar nanti anak-anak juga maksimal dalam pembelajaran yang sudah disiapkan dari dini. Ya. Kemudian supaya anak itu juga mendapatkan materi yang sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Siap. Kalau sudah dipersiapkan, insya Allah nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Siap. Terima kasih Bu Marni atas waktunya. Percakapan pra-observasi ini saya persilakan dilanjutkan kegiatannya Ibu Marni. Mohon maaf sudah mengganggu harinya Bu Marni sekarang. Jadi terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Sumarni. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu Sumarni untuk melaksanakan observasi. Kemudian kami nanti akan didampingi oleh pengajar praktik pada saat percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum belajar dimulai, ayo disiapkan dulu ketua kelasnya dan dipimpin berdoa ya. Silakan maju ke depan. Tengah. Hidup sehat, mereka berjuang, menaruh jahatnya masing-masing, berjalan mulai. Sudah selesai. Silakan duduk. Terima kasih ketua kelas yang sudah menyiapkan dan memimpin berdoa. Baik, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sudah sarapan? Baik, sudah sarapan semua ya, alhamdulillah. Sebelum belajar dimulai, Ibu mau mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Daniel ya. Ya, sakit ya? Ya. Semoga teman-teman yang hari ini tidak berangkat, yang sedang sakit, cepat diberikan kesehatan dan sembuh seperti sedia kala ya. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau berikan ice breaking dulu. Kalau Ibu guru bilang semangat pagi, anak-anak jawabnya pagi, 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 luar biasa. Oke, Ibu mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi ya. Yang sebelah sini belum ada suaranya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Baik. Hari ini siapa yang masih ingat pelajaran kita yang telah lalu? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, betul. Kita kemarin sudah belajar tentang membaca dan menghafalkan Quran Surat Al-Hujarat. Ya, dan hari ini nanti kita akan belajar tentang sebentar. Hari ini nanti kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Hujarat ya. Masih tentang Quran Surat Al-Hujarat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita ya, anak-anak diharapkan mampu mengetahui pesan pokok Quran Surat Al-Hujarat yang lingkaran warna hijau. Anak-anak diharapkan
memahami pesan Quran surat Al-Hujurat dan nantinya anak-anak juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siap ya? Sebelum lanjut pada pelajaran, Ibu Guru mau membacakan hadis Rasulullah ya, bahwa Rasulullah itu bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti halnya hari ini anak-anak belajar Quran surat Al-Hujurat. Ayat berapa? 13. Ya, ayo kita bersama-sama membaca dulu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bersama-sama ya. Dimulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Bilqis? Bacakan artinya ya. Ayo dibaca ya. Itu baca kelihatan enggak? Ya baca. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Safa. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Baik, coba perhatikan yang ada di depan. Ada gambar apakah itu? Ada gambar apa itu? Ada gambar orang, ya betul, ada gambar orang. Yang sebelah kiri, gambar apa itu? Ada ayah dan ibu dan juga anak kecil. Anaknya ada berapa? 3. Yang gambar kedua di sampingnya, gambar apa itu? Gambar suku, ya pinter, gambar suku ya. Bilang ada suku apa itu? Suku Jawa, suku apa lagi? Ada bangsa Arab ya. Terus yang sebelah kanan lagi, berbagi. Iya betul, berbagi. Coba perhatikan lagi. Itu anak-anaknya juga berbeda ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, rambutnya pun juga berbeda-beda. Kemudian di sampingnya lagi, gambar apa itu?
Iya, orang-orang sedang sedang berdiskusi ya. Mereka sedang berdiskusi dan mereka ini kira-kira kalau dilihat dari kelompok yang sama atau berbeda? Iya, dari kelompok yang berbeda. Nah, sekarang sebelum lanjut pada pelajaran ya, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang di antara anak-anak suka menggambar? Tunjuk jari. Ya. Siapa di antara anak-anak yang suka membaca puisi atau membuat puisi? Oke. Siapa di antara anak-anak yang suka membuat cerita ataupun bercerita di depan kelas? Oke, nanti Ibu akan membagi anak-anak menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan hobi kalian, ya. Yuk, yang bercerita ini nanti bisa kalian bagi nih, dipotong-potong aja pakai penggaris ya, dibagi tadi beberapa orang tuh 2, 3, 4. Ini kalian berkelompok di sini, duduknya agak merapat ya. Ayo yang mewarnai, ya berkelompok jadi satu, biar mengumpul gitu loh, duduknya mengumpul. Nggak pakai kursi nggak apa-apa, deket-deket gini, ayo sini. Ya nih berempat diwarnai ya, ini diwarnain. Ayo, mewarnainya agak cepat nanti biar ditampilkan di depan. Hah? Diwarnain pakai pewarnamu. Iya, diwarnain aja. Ayo yang puisi tadi berkumpul sebelah sana puisi. Udah berkelompok sesuai dengan hobinya masing-masing ya. Kelompok sebelah sana, kelompok bercerita. Baik anak-anak, kita sekarang sudah berkelompok sesuai dengan hobinya masing-masing ya. Kelompok sebelah sana tadi hobi bercerita ya. Kelompok menggambar ada di tengah. Kelompok menggambar dan juga mewarnai yang bagian tengah sini ya. Dan kelompok yang sebelah sana adalah kelompok membuat puisi ya. Jadi Ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat atau meringkas tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujarat ya. Jadi kelompok yang sebelah sana, kelompok bercerita, silahkan anak-anak membuat cerita tentang pesan pokok yang ada di dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Sedangkan yang kelompok puisi, silahkan membuat puisi tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujarat. Nah, sedangkan ini yang menggambar, anak-anak bisa menggambar tentang inti daripada Quran Surat Al-Hujarat. Ya, silahkan dikerjakan.
Baik anak-anak, sekarang kita bersama-sama perhatikan presentasi dari kelompok bercerita ya. Kelompok bercerita akan menceritakan hasil daripada karya yang sudah dibuat tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sudah siap semua? Siap. Sudah siap. Yuk, silakan. Salam dulu ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan salah satu ayat Al-Quran yang mengandung pesan yang mendalam tentang kesetaraan manusia dan pentingnya saling menghormati. Bacanya yang keras tidak apa-apa. Gak usah malu. Dalam surah ini memberikan penekanan pada kesetaraan dan persaudaraan di antara manusia, bahwa manusia diciptakan dan laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan bahwa semua manusia tanpa memandang suku, bangsa, atau status sosial memiliki asal yang sama dan hak yang setara. Ayat ini juga mengajarkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan latar belakang budaya seharusnya menjadi kesempatan untuk saling mengenal, memahami, bukan saling membedakan atau merendahkan. Yang keras ya. Yang keras apa? Yang keras. Yang terakhir yang keras. Bacanya yang keras ya. Ayat ini menegaskan bahwa nilai seseorang di sini Allah hendak di. Baik anak-anak, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok bercerita yang sudah tampil ke depan kelas. Hore. Ya. Silakan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Sekarang kita tampilkan penampilan kelompok berikutnya, yaitu kelompok puisi. Ya. Sudah siap semua? Sudah siap. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di muka bumi ini, manusia tercipta beraneka rupa, warna, dan budaya. Namun takkan tertinggal satupun cerita. Kita semua pada hakikatnya saudara. Wahai semua umat Allah, berfirman, janganlah mencela, janganlah menyebut hanya karena beda suku dan bangsa. Kita tak bisa bersatu. Di balik setiap perbedaan, ada hikmah dalam kekeragaman. Keindahan tersimpan, saling memahami, menumbuhkan rasa persatuan. Janganlah merendahkan satu sama lain, karena tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok puisi. Baik anak-anak, kita akan melihat penampilan dari kelompok menggambar atau mewarnai ya, yaitu kelompok terakhir. Baik, sekarang kita berbincang-bincang dulu dengan kelompok menggambar ya. Ini anak-anak menggambar apa ini? Ini menggambar apa? Menggambar apa? Beraneka. Beraneka? Tunggal ika. Beraneka ragam manusia ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus ya, ada yang kulitnya apa? Putih, terus Hitam. ada yang hitam. Terus ini kira-kira berasal dari satu bangsa atau berbeda-beda bangsa? Berbeda-beda. Ya. Ini gambar yang anak-anak buat ini adalah apa? Gambar manusia yang berasal dari beda bangsa, begitu ya. Ya, maka kita harus bersikap bagaimana? Harus bagaimana? Saling menghormati. Ya, kita harus saling Menghormati. menghormati dan tidak
Tidak boleh membeda-bedakan. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok menggambar. Ya. Hai. Halo, halo. Hai, 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 hai. Baik. Anak-anak sudah kembali ke tempat duduk semula ya. Ya, tadi kita semua sudah melihat teman-teman yang mempresentasikan hasil diskusi ya. Semuanya sudah memperhatikan dan sudah melihat ya. Ya, sudah melihat dan memperhatikan. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama pesan pokok yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat itu apa sih? Ya, yang pertama, apa pesannya tadi? Ya, Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari ayah dan ibu kita menjadi kita ini semua, ya. Maka kita harus kita seharusnya berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Kemudian yang kedua apa? Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ya, Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain seperti tadi yang sudah digambar oleh kelompoknya Raffi. Tadi menggambar beraneka macam bentuk manusia yang berasal dari suku yang berbeda dan juga berasal dari bangsa yang berbeda ya. Nah, dengan perbedaan tersebut kita semua harus saling menghormati, harus saling mengenal, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga apa itu? Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Mana suaranya? Yang ketiga apa? Orang yang paling mulia di antara kita semua, di antara seluruh umat manusia, itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang berkulit putih, bukan orang yang badannya tinggi-tinggi, besar-besar, bukan orang yang cantik-cantik, bukan yang ganteng-ganteng, tetapi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana sih orang yang bertakwa itu? Orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan dari Allah. Yang terakhir, ayo dibaca bersama-sama. Ya, Allah Maha mengetahui dan Maha teliti apa yang kita lakukan ya. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dalam berbuat, dalam melakukan perbuatan ataupun dalam berbicara, dalam berkata-kata ya. Jadi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pesan pokok dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu ada 4. Baik, untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam memahami pelajaran Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Ibu akan membagikan lembar kerja di mana anak-anak nanti mengerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang sudah anak-anak pahami ya.
sudah Ibu Guru bagikan, silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik anak-anak sudah selesai semuanya ya mengerjakannya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, Ibu Guru berharap dengan apa yang sudah kita pelajari bersama, dengan apa yang sudah anak-anak diskusikan bersama-sama tadi, anak-anak bisa memahami apa pesan yang ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan Ibu berharap anak-anak juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Meskipun berbeda suku, meskipun berbeda bangsa, meskipun berbeda bentuk, seperti apa wajahnya berbeda-beda ya, kita harus saling mengenal, harus saling menghormati. Dengan adanya perbedaan itu, maka diharapkan kita saling apa? Menyayangi satu sama lain. Baik, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya ya. Ya, baik. Sebelum Ibu tutup, boleh Ibu membacakan sebuah pantun? Boleh. Besi tuanan usang sudah berkarat, terkena air hujan dan sinar matahari. Semoga anak-anak dapat memahami Quran Surat Al-Hujurat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, cukup. Baik. Sebelum Ibu tutup, ayo Raffi ke depan memimpin doa. Baca hamdalah ya, dipimpin teman-temannya. Sudah siap. Siap. Dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Raffi. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk hari ini pelajaran agama Islam dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sampai di sini dulu ya. Pelajaran agama kita lanjut pada minggu berikutnya. Ibu tutup ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tidak sendirian. Saya kehadiran oleh PP saya yaitu Pak Hendra. Apa kabar Pak Hendra? Ya, saya tadi. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Marni. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Kami di sini ingin melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin telah saya lakukan dengan Ibu Marni. Sebelum kami lakukan ini, telah melakukan yang pertama pra-observasi ya Bu ya. Iya. Habis itu, setelah itu saya masuk kelas Ibu Marni, kemudian saya melakukan observasi, dan hari ini rencananya saya bertiga dengan ditemani PP saya Pak Hendra, pengajar praktek saya, akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan untuk Ibu Sumarni. Iya, siap. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembimbingan pembelajaran di kelas pada saat kemarin hari Selasa itu, Bu? Perasaan saya senang gitu ya Pak ya, bisa melakukan pembelajaran dan diobservasi oleh Bapak Afif. Tetapi ada perasaan saya yang kurang puas seperti itu ya Pak ya. Oh iya. Karena merasa
masih banyak kekurangan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas tersebut seperti itu. Ya, baik, Bu, ya. Berarti Iya. masih ada yang kurang puas, Bu, ya. Iya. Baik. Kemudian, Bu, ada nggak hal yang sudah baik yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya pribadi sih sudah ada ya Pak ya, Ya. karena ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin, Ya. itu saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, di mana kemarin saya sudah mengelompokkan sesuai Ya. dengan minat anak seperti itu. Oh, begitu. Iya, Jadi minatnya tadi Ibu petakan, iya, kemudian baru Ibu perkelompokkan iya begitu, betul ya. Pak. Oke, baik. Mungkin dari skala, Bu, 1 sampai 10, kira-kira berapa, Bu, skornya itu pembelajaran kemarin? Iya, sebenarnya sih karena menilai diri sendiri saya Iya. maunya yang bagus gitu ya Pak ya. Tapi saya objektif menilai diri saya sendiri, saya rasa 7 cukup lah Pak ya. 7, ya. Iya, karena masih Baik. banyak kekurangan. Iya, enggak apa-apa, nanti diperbaiki selanjutnya, Bu, ya. Iya, Ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah ada, Bu, hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pembelajarannya, Bu? mungkin lebih bervariasi lagi dalam hal membuat konten pembelajaran berdiferensiasi Pak. Karena Baik. kemarin ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas itu, Ya. masih kontennya itu belum bervariasi gitu lah Pak. Kemarin Oh, saya iya. rencananya mau menampilkan video, Heeh. sekalinya malah belum sempat tertampilkan. Sempat, Akhirnya ya. baru beberapa aja konten yang saya tampilkan dalam proses pembelajaran. Iya, tidak apa-apa, Bu. Nanti mungkin Iya. kedepannya kita bisa perbaiki, Bu, ya. Iya Pak. Kemudian, Bu, untuk rencana selanjutnya ke depannya ini menghadapi yang murid-murid yang karakternya berbeda-beda ini, Bu, ya. Yang memiliki minat berbeda juga, mungkin rencana ke depannya untuk Ibu apa ya? Mungkin nanti saya lebih belajar lagi ya, terutama Pak, saya pribadi banyak belajar lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya dalam pelaksanaan pembelajarannya saya juga lebih melihat pada minat anak Ya. dan juga karakteristik anak itu seperti apa. Sehingga nanti ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas itu lebih maksimal gitu nah Pak. Ya. Iya. Nanti lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Iya, Pak. Oke, baik, Bu. Kemudian untuk waktunya itu kira-kira kapan, Bu, pelaksanaannya untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Maksudnya untuk Kedepannya kapan kira-kira pelaksanaannya? secepatnya. Ya. Kalau bisa besok. Iya. Oke, Kalau baik. bisa cepat kenapa diperlambat ini ya? Iya, betul. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Bu Marni. Iya. Sebagai pembelajar atau pendidik, apa komitmen yang Bu Marni di dalam kelas untuk menghadapi siswa-siswa yang berbeda-beda karakteristiknya? Apa ya, Pak ya? Komitmennya. Mungkin lebih dalam kesepakatan kelas atau seperti apa sih maksudnya? Dalam pembelajaran aja. Dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran mungkin saya ya selanjutnya lebih mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi itu sih Pak. Oh, iya. Karena kan sekarang kita ada di kurikulum Merdeka ya, dan kita harus dalam melakukan pembelajaran itu kita harus melihat karakteristik dan minat siswa, di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, bukan Ya, lagi betul. guru yang aktif seperti itu. Guru hanya sebagai pendamping atau sebagai fasilitator gitu ya Pak ya? Betul. Iya. Baik, terima kasih Bu Marni. Pertemuan untuk percakapan pasca observasi ini mungkin sudah selesai, Bu. Iya. Terima kasih waktunya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pasca observasi. Iya, Pak. Sudah cukup. Iya. Mungkin saya tutup kali ini pertemuan percakapan pasca observasi dengan Pak Endra sebagai pengajar praktik dan Ibu Marni sebagai yang diobservasi dan saya yang sebagai observer.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.